Salam jumpa Sobat Zenik. Ya bener, saya pakai Zenik Hybrid ini paling boros ya, itu 114-an. Seperti yang di sana tadi ya. Eh, Paling iritnya sih 122 ya. Nah yang jadi pertanyaan tuh, gimana sih caranya bikin Zenik Hybrid ini jadi lebih boros lagi? Karena rekor saya cuma 114 sih. Yuk kita cek caranya bagaimana. Dari hasil riset, paling tidak ada 8 faktor yang bisa bikin boros sebuah mobil. Yang pertama adalah berat, yaitu mobilnya dan penumpang. Untuk menambah berat mobil, mungkin bisa nambah banyak-banyak aksesoris ya, kayak towing belakang, guard depan, terus kasih roof box di atas, pasang peredam yang berat, dijamin berat mobilnya akan bertambah. Kalau penumpang mungkin tiap kali mau jalan satu RT dibawa aja ya, kayak rekor dunia sekarang 29 orang bisa masuk ke satu mobil. Jadi kesimpulannya, faktor yang pertama ini bisa kita kendalikan tapi dengan kondisi tertentu. Faktor yang kedua adalah kondisi jalan. Semakin macet, jalannya semakin selalu menanjak, jalan yang hancur, itu pasti akan bikin boros. Cuman pertanyaannya, bisa nggak sih kita milih jalan yang selalu macet, yang selalu menanjak, dan selalu hancur? Ya mungkin tidak ya, sehingga faktor ini bisa bikin boros tapi tidak bisa kita kendalikan. Faktor yang ketiga adalah aerodinamika. Mungkin kita tidak bisa mengubah desain mobilnya ya, tapi kita bisa menambah aksesoris, misalnya nambah roof box. Selain tambah berat, dia menjadi lebih tidak aerodinamis seperti aslinya, sehingga bisa bikin boros. Ya bisa kita kendalikan faktor ini, tapi dengan kondisi tertentu. Faktor yang keempat adalah penggunaan AC. Ini juga bisa kita kendalikan dengan kondisi tertentu ya. Misalnya kita pakai AC yang paling dingin, blowernya yang paling gede, dan pada saat mobil idle kita nyalain terus tuh AC-nya. Dijamin tambah boros. Tapi ya tidak bisa selalu seperti itu. Faktor yang kelima adalah pemilihan oli mesin. Ini bisa kita kendalikan dengan baik. Menurut buku manual Innova Zenix Hybrid, oli mesin yang baik adalah 0W16. Jadi kalau kita pengen lebih boros, maka carilah oli mesin di luar itu. Bahkan cari yang paling buruk gitu ya. Dijamin pasti jadi boros. Faktor yang keenam adalah pemilihan jenis bahan bakar. Ini juga bisa kita kendalikan tapi dengan kondisi tertentu. Rekomendasi dari buku manual sih di atas RON 91. Tapi belum semuanya tersebar dengan baik. Kayak di Jogja, belum ada Pertamax Green 95, gak ada Shell, gak ada BP, gak ada Mobile One, dan lain-lain. Faktor ketujuh adalah gaya mengemudi. Nah ini juga bisa kita kendalikan secara penuh seperti pemilihan oli mesin tadi ya. Kita bisa menggunakan gaya mengemudi yang eco atau yang agresif, terserah kita. Jadi bisa kita kendalikan dengan penuh. Faktor yang terakhir adalah emosi pengemudi. Ini gampang-gampang susah ini pengendaliannya ya. Mungkin di kondisi tertentu bisa terkendali dengan baik, tapi di kondisi yang lain lepas emosinya ya. Jadi ya bisa kendalikan tapi pada kondisi tertentu. Sepertinya dari 8 faktor ini hanya 2 yang bisa kita kendalikan dengan penuh ya. Tunggu dulu. Bagaimana kalau oli mesin yang 0W16 nya habis atau nggak ready stock? Ya berarti tergantung kondisi tertentu juga dong kok seperti itu. Simpulannya cuma satu faktor yang bisa kita kendalikan secara penuh, yaitu gaya mengemudi kita sendiri. Kayak gimana? Yuk kita cek kalau pakai Innova Zenix Hybrid. Sebelum kita tes jalan, kita tes dulu akurasi dari indikator konsumsi BBM di MID Zenix Hybrid. Kita ambil 3 sampel pengisian terakhir menggunakan metode full to full, kemudian dibandingkan dengan angka konsumsi BBM di MID Zenix Hybrid pada saat yang bersamaan. Setelah itu akan kita ukur margin errornya dan kita rata-rata margin error ketiganya. Yang pertama, metode full to full menunjukkan 22,02 km per liter, sedangkan di MID menunjukkan 20,02 km per liter, sehingga margin errornya adalah 9,08%. Yang kedua, metode full to full menunjukkan angka 18,71 km per liter, sedangkan MID di 19,5 km per liter, sehingga margin errornya adalah 4,22%. Dan yang terakhir, full to full menunjukkan 18,26 km per liter,
di MID 18,1 km per liter. Margin errornya 0,88%. Jika ketiga margin error kita rata-ratakan, kita akan mendapat angka 4,73%. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa indikator konsumsi BBM di MID itu secara statistik masih akurat. Ini setelah dipakai sama kakak ipar ya, tadinya 119, dan dengan gaya mengemudi yang sangat agresif, pakai keluar kota sebelah Klaten, jadi 116.8 ya. Ini tadi sudah saya pakai naik jadi 116.9. Gaya mengemudi saya itu gaya mengemudi yang eco, karena biasanya saya gas pun tidak terlalu dalam, terus kemudian begitu saya gas, saya sudah dapat momentum, gas langsung saya lepaskan, atau istilahnya adalah push and glide. Nah, gaya mengemudi ini cocok untuk hybrid sebenarnya, sehingga kalau saya mempertahankan gaya mengemudi seperti ini ya kapan borosnya gitu ya. Nah, saya rencana mau ke luar kota, ke Salatiga, mau kopdar tipis dengan klub Zenix User atau klub Zeus yang ada di Salatiga. Nah, sekalian kita lihat dengan gaya mengemudi saya ini, kira-kira konsumsi BBM-nya itu nanti seboros apa? Bisa nggak sih tambah boros? Atau mungkin saya harus ganti gaya mengemudi supaya jadi lebih boros? Kita sebagai pengguna jalan tidak bisa memilih kita itu pengen jalan lewat jalan mana yang hanya sampai 40 km per jam, 60 atau bahkan sampai 100 km per jam. Jadi faktor utama yang bisa menentukan cara supaya Innova Zenix Hybrid ini boros ya pengemudinya, yaitu gaya atau cara dia mengemudi. Sebentar lagi saya mau masuk tol Boyolali menuju ke Salatiga. Kita pengen lihat ya efeknya lewat tol. Di tol gaya mengemudi mungkin akan saya lepaskan. Artinya apa? Saya akan memberikan kesempatan kepada mobilnya menggunakan sistem dynamic cruise controlnya untuk melibas tol ya. Nanti kalau hujan deras ya kita batasi kecepatannya di 70 km per jam, tapi kalau tidak ya kita di 80 km per jam sesuai dengan limit ya, kecuali kalau nanti mau nyalep ya mungkin digas sedikit, tapi sementara ini kita mengikuti aturan yang ada di tol. Posisi saat ini kilometernya ada di konsumsi 17,3 menurut MID nya ya, 17,3 km per liter. Kita manfaatkan semua fitur canggih dari Toyota Innova Zenix Q Hybrid TSS nya ya, supaya dia jalan sendiri semi autopilot ya sampai ke tol Salatiga 21 km. Mari kita lanjutkan perjalanan sambil nyantai sekarang ya. Lumayan ya, tidak terlalu berkurang banyak, 17,2 km per liter. Tadi sempat naik lagi 17,3 ya, tapi tidak terlalu banyak selisihnya lewat tol yang agak naik turun gitu ya, dengan kecepatan stabil 80 km per jam. Dan ini saya serahkan kepada sistem ya, jalannya agak hujan dikit. Akhirnya sampai di tujuan, sisa 116 km, ratanya 17,3 km per liter ya di Salatiga sini. Sekarang mau on the way balik Jogja dengan sisa jarak kilometer 116 tadi ya, terus kemudian konsumsi BBM 17,3 km per liter. Kali ini kita nggak akan lewat tol, kita akan lewat gunung, nanti tembusnya ke jalan Kaliurang. Itu jalurnya truk-truk pasir ya. Nanti kita lihat kira-kira butuh ngisi nggak di jalan atau cukup sampai Jogja.
sampai di rumah 18,1 km per liter, sisanya 69 km. Habis ini kita isi bensin, kita cek full to full berapa ya. Jadi kembali ke pertanyaan awal, gimana sih caranya supaya Innova Zenix Hybrid ini jadi boros? Karena kalau saya coba susah ya kayaknya. Paling boros saya cuma dapat 1,14. Kalau misalnya gini, mau milih jalan deh, jalan yang macet, jalan yang menanjak terus-terusan kan nggak bisa. Kita nggak bisa milih jalannya seperti itu. Terus gimana dong caranya supaya tambah boros? Milih jalan nggak bisa, ya. Terus kemudian milih macet-macetannya nggak bisa. Ya satu-satu cara adalah ubah gaya mengemudi Anda. Jangan kayak saya ya. Gaya mengemudi yang agresif seperti kakak ipar saya itu bisa bikin boros. Tingkatkan emosi gitu ya, supaya kalau misalnya disalip jadi pengen nyalip lagi. Itu saya jamin pasti Innova Zenix Hybrid Anda itu jadi lebih boros. Mungkin itu aja yang bisa saya bagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.